mencari perbandingan perbandingan supplier, perbandingan produk berdasarkan kita kemarin menggunakan Alibaba. Nah, di Alibaba itu ada banyak yang ditawarkan. Sebenarnya kalau di Indonesia pun juga kita bisa mencari di Tokopedia dan sebagainya, itu juga ada yang menjual seperti itu, atau menggunakan Indo Anda bisa search di Google, katakanlah mau mencari mesin bubut dan sebagainya, maka nanti diarahkan ke supplier yang ada. Jadi yang saya contohkan kemarin itu memang contoh yang ada di luar. Jadi itu bisa dipesan di negara asalnya dari Cina ya. Nah, untuk produk-produk yang Indonesia itu Anda bisa cari dengan menggunakan Google dan sebagainya. Anda cari, katakanlah mau pengadaan mesin bubut, katakanlah, maka tinggal Anda cari saja mesin bubut itu adanya di siapa saja yang membuat, siapa saja yang menjual, bagaimana profil perusahaannya dan sebagainya. Memang untuk pencarian secara online itu kadang harganya itu belum ditampilkan, karena kecuali kalau di marketplace ya. Kalau di marketplace itu kan jelas ada harganya, tapi kalau Anda cari di online itu biasanya hanya ditampilkan gambar dan spesifikasinya. Kadang untuk mesin-mesin yang memiliki harga yang mahal itu masih disembunyikan seperti itu. Nah, untuk pertemuan ini kita masih ke materi ini. Jadi kemarin kita sudah sampai bagaimana mencari sumber-sumber supplier. Kemarin ada apa saja yang dinilai ini berdasarkan Carter. Ini ada 10 model, 10 parameter yang harus Anda nilai, yaitu adalah kompetensi, capacity, konsistensi, kemudian control of process, kemudian ada price, kemudian ada commitment to quality, kemudian ada clean atau CSR, kemudian culture and relationship, kemudian cash and finance, dan kemudian communication. Jadi kalau nanti Anda bekerja katakanlah di bagian procurement di perusahaan-perusahaan ekspor, ini perusahaan-perusahaan ekspor yang memiliki standar yang ketat, hal-hal ini harus diperhatikan. Kompetensi itu adalah kompetensi perusahaannya. Apakah perusahaan atau supplier kita itu memiliki kompetensi atau tidak yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Sama halnya gini, kalau Anda mau pesan sepatu, katakanlah, contoh kecilnya Anda mau pesan sepatunya dari kulit. Maka Anda ketika akan pesan sepatu itu akan melihat orang yang Anda minta untuk mengerjakan sepatu Anda, apakah memiliki keahlian yang memadai atau tidak di bidang pengerjaan sepatu kulit, atau mungkin dia baru buka kemarin sore atau mungkin baru selesai kursus kemudian diminta membuat sepatu seperti itu. Dan tentu saja di situ ya tidak menutup kemungkinan yang belum lama berkecimpung di situ itu hasilnya selalu lebih rendah. Tetapi ketika kompetensi yang dimiliki itu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki, kemungkinan menghasilkan kita mendapatkan produk yang berkualitas rendah itu akan semakin mungkin. Jadi kalau kompetensinya rendah itu kan supaya kita kompetensinya rendah itu dimungkinkan produk yang kita beli itu tidak sesuai dengan spesifikasi atau mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan kita seperti itu. Mungkin Anda pernah membeli suatu peralatan elektronik atau suatu produk atau suatu hal di situ, di mana produk itu merupakan produk yang baru dikenalkan. Nah, Anda bisa melihat apakah produk itu berfungsi dengan baik atau tidak. Apakah menghasilkan bisa digunakan sekian tahun atau tidak, atau mungkin sekian
atau mungkin hanya beberapa bulan saja produknya sudah rusak dan sebagainya. Karena biasanya produsen atau supplier itu memiliki spesifikasi, memiliki kompetensinya masing-masing. Katakanlah untuk pabrik A, katakanlah pabrik A ini punya kompetensi dalam pengembangan smartphone, katakanlah. Tapi belum tentu pabrik A ini memiliki kompetensi yang sama dalam membuat televisi di situ, atau membuat laptop, atau membuat jenis perangkat elektronik yang lainnya. Kemudian ada capacity. Capacity ini kaitannya dengan kapasitas. Kapasitas ini kaitannya nanti dengan mesin dan tenaga kerja. Apakah kapasitasnya memenuhi atau tidak di situ. Kemudian ada konsistensi. Apakah supplier kita konsisten atau tidak di situ untuk mengerjakan produk yang kita pesan. Jadi konsistensi itu sama halnya kalau Anda pesan katakanlah Anda mau bikin baju kemudian pesan ke penjahit di situ. Konsisten nggak di situ hasilnya? Katakanlah yang Anda pesan 5 baju, yang satu jahitannya bagus, yang satu jahitannya kurang bagus, yang satu jahitannya mungkin cepat terbuka dan sebagainya, dan itu kita sebut sebagai konsistensi. Kalau di dalam industri ini adalah terkait dengan budaya, terkait dengan kualitas di situ, dan juga terkait dengan kapasitas. Bisa nggak mengerjakan dalam jumlah yang sekian ribu atau sekian ratus atau mungkin sekian ratus ribu di situ. Nah, kemudian ada control of process. Apakah perusahaan atau supplier kita bisa mengendalikan proses yang dikerjakan atau tidak? Bisa mengendalikan karyawannya atau tidak? Bisa mengendalikan mesinnya atau tidak? Itu akan menjadi penentu di dalam kebijakan nantinya, dalam pengambilan kebijakan. Kemudian ada price, terkait dengan harga. Nah, harga ini biasanya ada pembandingnya. Jadi harga yang ditawarkan ini logis atau tidak. Masih kalau itu katakanlah harga spare part, nanti kalau diangkat jadi mobil bisa nggak bisa dijual dengan harga sekian atau tidak, seperti itu. Kemudian ada komitmen to quality, ini biasanya dibuktikan dengan standar kualitas yang dimiliki. Jadi kadang ada perusahaan yang memiliki standar kualitas ISO sekian, ada ISO 9001, ISO 14000 dan sebagainya. Itu standar kualitas yang menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki budaya kualitas. Seperti itu. Budaya kualitas itu nanti dibuktikan dengan strukturnya. Ada strukturnya, ada gugus kendali mutu. Gugus kendali mutu itu mulai dari tingkat atas sampai tingkat yang bawah. Bagaimana mengendalikan produknya, bagaimana mengendalikan penyimpanannya, bagaimana mengendalikan inputnya, bagaimana mengendalikan outputnya, dan seterusnya, seperti itu yang dikendalikan. Kemudian ada clean. Clean ini terkait dengan kebersihan. Apakah lokasi pabriknya itu bersih atau tidak di situ, mencemari lingkungan atau tidak. Kemudian ada CSR. Kemudian CSR ini punya kepedulian terhadap masyarakat tidak. Kemudian ada culture and relationship, bagaimana budaya kerjanya, bagaimana hubungan yang bisa dibangun di situ. Nah, nanti relationship akan lebih banyak kita bahas di pertemuan hari ini. Kemudian ada cash and finance, apakah modalnya mencukupi. Kemudian komunikasi, bagaimana pola komunikasi yang dilakukan. Oke, nah ini saya lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Ada yang kita sebut sebagai supplier relationship management. Nah, supplier management ini didefinisikan oleh Parrington. Parrington ini mendefinisikan bagaimana fokus dari strategi
supplier relationship management. Bagaimana membangun hubungan yang baik di antara di antara perusahaan dengan suppliernya. Jadi ini adalah supplier relationship management. Satu adalah pendekatan antara dua pihak untuk bekerja menuju integrasi organisasi mereka. Jadi organisasinya itu adalah pabrik dengan suppliernya. Katakanlah pabrik mobil dengan supplier yang mensuplai blok mesinnya, atau mensuplai sasisnya, atau mensuplai dashboardnya dan sebagainya. Itu kita sebut sebagai supplier relationship management. Bagaimana memanage atau bagaimana mengendalikan hubungan di antara supplier dengan organisasi ini. Dan intinya bahwa kalau Anda belajar supply chain, itu kan Anda belajar bagaimana kita mengendalikan rantai pasok kita, bagaimana kita mengendalikan vendor-vendor kita, bagaimana mengendalikan distributor kita dan sebagainya, supaya nanti bisa berkolaborasi membentuk suatu rantai atau suatu chain yang saling mendukung. Dan di sini dengan adanya supplier relationship management ini akan dimungkinkan akan membawa nilai uang yang lebih besar bagi pelanggan dan meningkatkan margin bagi pemasok, dan akan membantu dalam memenuhi tujuan strategis keduanya. Jadi pelanggan ini adalah kita sebagai pemesan. Kalau kita menggunakan supplier relationship management yang baik, maka diharapkan adanya kolaborasi. Produk yang dihasilkan itu adalah hasil kolaborasi antara kita dengan kita sebagai pengguna atau pemesan dengan supplier yang mensuplai barangnya. Supplier di sini belum tentu selalu organisasi ya, selalu organisasi distribusi, bisa juga itu adalah perusahaan yang membuatnya seperti itu. Jadi ada organisasi, ada integrasi di antara dua organisasi itu untuk saling mendukung. Konsep dasarnya gini, kalau kita mau membuat mobil, maka kita kan butuh dashboard, kita butuh kursi, kita butuh ban dan sebagainya. Nah, dari mana ban itu? Maka kita kalau dengan adanya supplier relationship management, katakan bannya dari perusahaan gajah tunggal, katakan. Maka di situ bisa dibina suatu relationship bagaimana berkolaborasi. Katakanlah yang mau dibikin mobil apa? Apakah mobil sedan ataukah mobil jeep, atau mungkin mau mobil perang, atau mungkin mau mobil yang angkot dan sebagainya. Masing-masing itu kan membutuhkan spesifikasi yang berbeda. Nah, di sini ada kolaborasi dalam perencanaan teknisnya. Bagaimana supaya mobil yang dibuat itu sesuai dengan jalan mana yang akan dilewatinya. Katakanlah itu mobil untuk katakanlah seperti mobil jeep yang untuk digunakan untuk wisata, maka di situ bannya harus digunakan spesifikasi yang seperti apa. Nanti kalau mobilnya itu untuk mobil kota-kota, mobil keluarga atau family car, maka yang digunakan nanti seperti apa dan sebagainya. Atau mungkin untuk mobil perang, ya, karena mobil supaya kalau minyak ranjau tidak akan meledak misalnya. Maka nanti bannya yang digunakan seperti apa, itu harus ada kolaborasi di sini. Dan kemudian di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di situ. Ini di sini disampaikan bahwa tidak bisa dihindari bahwa kekuasaan akan digunakan dalam manajemen hubungan. Dalam arti kekuasaan ini adalah power untuk mengambil kebijakan dan sebagainya di sini. Ada 5 basis kekuasaan, 5 basis kekuasaan, paksaan, penghargaan, sah, rujukan, dan ahli. Jadi ada 5 basis dalam membangun hubungan. Ini menurut Raven. Dan selanjutnya di tahun 65 Raven ini menambahkan kekuatan informasi. Jadi ini adalah koersif itu paksaan.
Jadi ini hubungannya apa dengan supplier? Jadi kalau ada hubungan relationship ini, maka supplier itu bisa turut memikirkan, katakanlah mau jualan, yang mau dijual yang adalah mobil ya, saya contohkan mobil. Nah, ada mobil yang biasanya dijual di harga 200 juta, 150 juta dan sebagainya. Kemudian suatu saat ada proyek untuk pengembangan mobil listrik, katakanlah dengan harga yang lebih rendah. Maka dengan adanya hubungan ini kita bisa memaksa, atau memaksa itu dalam tanda kutip, bisa memaksa supplier kita supaya bisa menyediakan, karena yang disediakan ban dengan harga yang dengan kan ada rencana anggaran biayanya itu yang harganya berapa di situ. Yang nanti kalau mungkin butuh porsinya yang harga berapa, sehingga nanti ketika dirakit jadi satu mobil itu bisa dijual katakanlah dengan harga 50 juta katakan. Seperti itu. Mungkin Anda pernah dengar dulu ada proyek mobil proyek mobil yang mini ya, seperti itu. Dulu kan ada beberapa tahun yang lalu, tapi kemudian menghilang. Dan kemudian atau mungkin dulu kita juga punya mitra namanya MAK. MAK itu dulu sempat membuat ini juga, membuat motor, sepeda motor buatan Indonesia. Ada sepeda motor MAK. Nah, MAK ini juga dalam produksinya itu juga didukung dengan supplier yang ada di situ. Nah, kemudian MAK itu kalau menghendaki mau jualan, katakanlah sepeda motor pada umumnya dijual 15 juta, kemudian MAK itu mau jualan di harga 10 juta, maka di situ kan ada banyak hal yang harus diturunkan. Diturunkan itu bisa jadi adalah harganya atau mungkin grade-nya dan sebagainya. Dan kemudian ada reward. Nah, reward ini kita bisa memberikan berikan pengakuan. Jadi bisa reward ini dalam bentuk macam-macam, dalam bentuk pengakuan, dalam bentuk pengumuman kerjasama dan sebagainya. Nanti ada banyak bentuknya. Kemudian ada legitimasi. Nah, jadi nanti bisa diberikan legitimasi bahwa ini ada supplier yang sudah terpilih, supplier yang sudah memiliki memiliki beberapa privilege atau memiliki beberapa fasilitas-fasilitas yang bisa dikatakan fasilitas yang lebih dibanding yang lainnya. Katakanlah bisa mendapatkan fasilitas pembayaran di muka atau mungkin yang lainnya. Kemudian ekspor. Kemudian ada informasional. Nah, dengan adanya informasional ini mendukung bahwa kalau kita bisa mendapatkan sumber informasi dari supplier, katakanlah supplier ini tidak hanya memasok di perusahaan kita, supplier ini juga memasok di perusahaan yang lain. Maka ketika perusahaan yang lain itu mau membuat produk, supplier ini juga tentu akan memberikan informasi. Kalau tidak memberikan informasi, perusahaan sana itu besok mau jualan apa, atau mau membuat apa dan sebagainya. Dan itu bisa menjadikan satu keuntungan. Dan kemudian ada beberapa variabel atau determinan yang mempengaruhi adanya hubungan di dalam hubungan antara pihak pembeli dengan pihak penjual. Yang pertama adalah risk. Kemudian ada contractual obligation, ada workplace distribution dan sebagainya. Nah, ini nanti bisa dibaca keterangan lengkapnya ada di
modul di handbook yang dulu pernah saya share. Kemudian karena ini materinya panjang, saya lewati. Ini adalah affecting supply chain collaboration, ada trust, ada power, ada maturity. Kemudian maturity ini berarti terkait dengan pertumbuhan nanti. Kemudian ada frekuensi, kemudian ada distance atau jarak, kemudian ada culture, kemudian ada strategi, kemudian ada policy, kemudian ada komitmen. Dan ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi dalam supply chain. Nanti penjelasan lengkapnya bisa dibaca. Jadi ini kita sebut sebagai independent variable. Jadi independent variable adalah variabel yang mempengaruhi. Kalau determinan itu adalah variabel yang dipengaruhi. Yang mempengaruhi apa ini adalah trust, kepercayaan, power, kekuasaan. Kemudian tingkat pertumbuhan, kemudian frekuensi pembelian dan sebagainya. Dan kemudian ini adalah ini adalah transaksional, ini adalah relationship, dan kemudian ada contractual requirement. Yang transaksional ini fokus on discrete performance. Jadi kalau kita hanya berfokus pada strateginya, jadi strategi dalam hubungan itu apakah hanya transaksional? Transaksional itu seperti gini, Anda jual, saya beli, seperti itu. Jadi itu transaksional. Kamu jualan apa, saya yang beli. Jadi tidak ada, kalau relationship ini lebih dalam lagi hubungannya. Jadi kalau relationship, saya mau bikin mobil. Kamu bisa mensuplai apa di situ? Nah, itu relationship. Tapi kalau yang transaksional, saya butuh busi, maka kamu jualan atau tidak, seperti itu. Maka kalau jualan ya saya beli di sini. Jadi hanya seperti itu saja. Jadi bedanya seperti itu. Kemudian ini perbandingannya. Kemudian ini ada contractual requirement, jadi nanti akan ada kebutuhan yang disepakati dan dijadikan dalam kontraktual seperti itu. Kemudian ini contohnya, ini amlengnya, amleng ini ada istilah ini, istilahnya saya lupa ini, istilahnya kalau dalam transaksional itu selain itu adalah semacam ini, kalau itu tertutup seperti itu. Jadi kalau relationship itu closeness, jadi saling kepercayaan, saling menjaga, saling melindungi. Tetapi kalau yang online ini ya terbuka. Anda di sana membeli apa, maka nanti akan bisa juga tidak lebih open di situ. Oke, kemudian ini adalah konsep dari ISO 44001 di situ, dan ini ada beberapa parameter yang ada konsep dan komen. Jadi ada beberapa hal atau beberapa variabel yang dijadikan sebagai yang digunakan yang dijadikan sebagai penilai di situ. Contohnya ada konteks of organization, kemudian ada issues, kemudian ada interested parties, kemudian ada leadership, risk opportunities, kemudian ada communication, ada non-conformity, dan sebagainya. Nah, intinya relationship management plan ini dibentuk dari sini. Jadi ini dimulai dari ini adalah operational awareness, kemudian ini adalah bagian-bagian yang mendukung, ada knowledge, kemudian ada internal assessment, ada partner selection, ini working together, kemudian yang selanjutnya value creation, kemudian staying together, kemudian ada exit strategy. Dan kemudian nanti di bawahnya ini ada beberapa nilai yang dikembangkan terkait dengan relationship management plan.
ini adalah vision, values, leadership, object and objective, kemudian ada strategy outcomes, and implementation, kemudian ada policy, kemudian people, skill, dan sebagainya. Kemudian ini ada capability, rules, dan responsibilities, kemudian manajemen sistem, ada continuous improvement proses, kemudian ada teamwork management, monitoring, dan ada disagreement, triggers and process. Jadi intinya bahwa dalam relationship management ini akan berjalan dengan baik jika didukung oleh aspek-aspek yang ada di sini. Nah, aspek-aspek apa yang mendukung atau variabel-variabel apa yang mendukung ini bisa dilihat di lingkaran yang paling luar. Ini variabel yang menunjang untuk relationship variabel tersebut. Kemudian untuk parameternya atau hal-hal yang lebih mendetail lagi, ini ada di bagian yang ada di sini. Dan intinya bahwa semua aspek yang ada di dalam hubungan antara pembeli dengan supplier itu sebaiknya kalau itu mau dijalin hubungan kerjasama harus memenuhi juga memperhatikan parameter-parameter yang ada di sini. Kemudian nanti kita akan bisa melihat dari karakteristik ini mau masuk yang mana? Apakah mau masuk ke captive buyer, kemudian ada apa masuk ke strategic partnership, atau mungkin masuk ke market exchange, kemudian captive supplier. Ini bedanya apa? Bahwa bedanya ini memiliki karakteristik yang berbeda. Bahwa antara di sini ada beberapa mekanisme informasi mekanisme sharing informasinya ini akan berbeda antara captive buyer dengan captive supplier-nya. Dan kemudian di sini ada level komitmennya, ini adalah stage, kemudian pre-supplier development, increasing benefit, increasing integration. Intinya bahwa ada beberapa stage atau beberapa tahapan yang bisa digunakan untuk mengembangkan hubungan di antara supplier dengan pemasoknya. Yang pertama adalah yang stage 1. Yang pertama adalah stage 1, ini adalah identify, assess. Assess itu berarti dinilai, kemudian dirasionalisasi kan supply base-nya. Kemudian ada pre-supplier development, kemudian identify strategy, search of competitive supplier, kemudian establish performance metric. Jadi ini membuat metriknya, mengisi metriknya, dan kemudian supply base rationalization. Jadi membuat rasionalisasi dari dasarnya. Kemudian stage 2 ini problem solving, ini lebih kepada pengembangan masalah-masalah yang ada. Kemudian ada proactive development, ini pengembangan kalau masalah-masalah tadi sudah ditangani kemudian dikembangkan lagi. Kemudian stage 4 ini adalah integrated development, tapi mengintegrasikan lagi pengembangan yang dilakukan. Nah, masing-masing hal ini memiliki bisa Anda lihat ini memiliki goal yang berbeda. Stage 1 ini lebih kepada bagaimana memilih suppliernya, lebih kepada bagaimana kita memilih supplier. Kemudian goal yang kedua, supplier ini bisa memahami, bisa mengetahui apa saja kebutuhan produksinya. Kemudian yang goal yang dari stage 3 ini adalah self-reliant, supply base, continuous improvement. Jadi ini lebih bagaimana pengembangan yang bisa dilakukan untuk meminimalkan biaya, meminimalkan waktu, dan sebagainya.
Kemudian stage 4 ini adalah lebih mengembangkan jejaring di tingkat internasional. Jadi ini adalah untuk relationship management, relationship managementnya seperti ini. Dan nanti Anda bisa baca di bukunya lebih lanjut mengenai apa saja sih penjelasan-penjelasan dari payung-payung yang ada di sini ini apa saja di sini. Intinya yang saya sampaikan bahwa ini semuanya harus bisa diintegrasikan, harus bisa dipertimbangkan mana saja hal yang perlu diprioritaskan dan mana saja hal yang bisa dieliminasi. Dan kemudian di sini perlu diingat ada exit strategy. Exit strategy ini kaitannya ketika hal yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan, ada juga yang harus kita lakukan yaitu exit strategy. Exit strategy ini seperti kita keluar dari meninggalkan atau mungkin pabriknya bangkrut, kemudian di situ masih ada perjanjian kerjasama dan sebagainya. Bagaimana exit strateginya? Bagaimana proses untuk disengagement? Jadi disengagement itu memisahkan diri seperti itu. Bagaimana hal yang bisa dilakukan dan proses-prosesnya seperti itu. Kemudian ini kaitannya dengan operational awareness, ini kaitannya dengan vision. Vision ini berarti dengan apa yang menjadi visi dari perusahaan tadi, dari hubungan tadi itu apa? Katakanlah mau membangun motor listrik dengan harga yang mobil listrik dengan harga yang murah contohnya, dengan harga yang terjangkau di bawah 50 juta. Maka itu adalah menjadi visi. Kemudian dari visi ini, kemudian di situ nanti akan muncul operational awareness. Apa yang akan kita lakukan? Kemudian knowledge, ini kita memunculkan pengetahuan apa saja yang kita butuhkan. Strateginya apa? Outcome-nya apa? Strategi itu berarti hal-hal atau tindakan-tindakan yang mau kita ambil. Outcomes ini lebih kepada mengetahui hasil-hasil apa saja yang perlu kita yang akan kita dapatkan. Kemudian implementation plan itu seperti apa. Kemudian ada internal assessment, ini adalah apa saja yang dinilai di sini. Kemudian di situ ada beberapa hal yang bisa dinilai. Kemudian partner selection, ini kemudian working together, kemudian ada value creation. Kemudian ada yang selanjutnya, ini adalah continual improvement, dan kemudian ini working together, dan kemudian staying together. Berarti ini kalau di sini staying together ini berarti menjaga hubungannya, di sini menjaga hubungan yang sudah terbangun. Oke, seperti ini tentang relationship. Untuk tugas kemarin apakah ada kendala? Selain mungkin terkait dengan pengumpulan, tidak ada? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ini jadi untuk materi hari ini belum ada tugas ya, ini hanya materinya lebih ke pengalihan saja. Yang jelas nanti silakan tugas kemarin itu dikumpulkan, nanti ada tugas lagi minggu depan terkait dengan materi selanjutnya. Nah, nanti kita akan mencoba untuk membuat, jadi di mata kuliah ini kan nanti ada semacam untuk perjanjian kerjasama di situ. Nanti saya tugaskan aja minggu depan setelah kita membahas
mengenai aspek legal. Bagaimana kerjasamanya, dokumen apa saja yang perlu disepakati, dan kemudian nanti Anda akan diminta membuat contoh dokumen untuk kerjasama, dokumen untuk pengadaan barang, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk kuliah kita hari ini. Bapak, Ya, silakan. saya kan ingin mensubmit tugas yang minggu lalu dari malam tadi, ada iya. error Pak. Bagaimana ya Pak? Langsung email saja Mas, ke email saya. Email Bapak langsung? Ya, ke email saya. Jangan lupa subjeknya ditulis tugas apa namanya, procurement atau tugas pembelian dan tugas pembelian dan pengendalian persediaan. Baik Pak. Boleh. Terima kasih Pak. Ya, oke. Jadi seperti itu ya, nanti silahkan di apa namanya, di submit untuk ini bukan tugas, tetapi nanti Anda saya minta mencari contoh dokumen kerjasama. Nanti akan kita bandingkan di minggu selanjutnya, kita akan membahas tentang aspek legal. Dan nanti silahkan Anda bisa lihat contoh dokumen kerjasama itu seperti apa saja, dan kemudian nanti apa saja yang tertulis di sana nanti akan sekalian Anda bisa melihat. Jadi bisa cari di Google seperti itu. Dokumen kerjasama, dokumen pengadaan barang, dan sebagainya. Nanti untuk pembelajaran kita di minggu selanjutnya. Oke, itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.